Salam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan dalam forum JKLPK, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia, oleh Bang Sony Saragi selaku Ketua Umum ya Bang namanya, atau Kornas ya, Ketua Pokja. Yang saya hormati Ketua Pokja JKLPK dan para senior-senior yang dari lembaga-lembaga pelayanan Kristen, ada dari NGO Kristen, mungkin dari Ormas Kristen, dan dari lembaga-lembaga gerejawi lainnya. Saya juga tadi lihat ada Bang Saud juga di sini, penasihat Gamki Jawa Timur, ternyata ada juga dalam forum ini. Mungkin kita berpikir kenapa Gamki ini diundang untuk memberi sambutan di antara senior-senior, padahal kita ini sebenarnya masih lebih junior dari antara senior-senior ini. Mungkin Bang Sony punya pemikiran tersendiri ya mengundang kita, karena Bang Sony ini selalu punya cara-cara untuk menggerakkan baik itu ormas, baik itu lembaga-lembaga gereja, dan kita salutlah sampai hari ini masih ada sebuah gerakan yang hari ini kita bisa berkumpul di Malang. Artinya bagaimana lembaga ini bisa semua elemen Kristen, semua kekuatan-kekuatan Kristen untuk kepentingan gerejawi, dan kita dari Gamki sangat mendukung itu. Saya juga ingin bercerita sedikit tentang apa itu Gamki, karena saya di Malang dan saya baru jadi ketua, dan saya sedang saya kemana-mana itu harus mempromosikan Gamki kan gitu Bang, karena saya ketua Gamki. Gamki itu adalah sebuah organisasi pergerakan yang berdiri pada tahun 1963. Dia memiliki 8 saudara kandung. Yang pertama ketika dia siswa namanya GSKI, Gerakan Siswa Kristen Indonesia. Kalau dia mahasiswa namanya GMKI. Kalau pemuda namanya Gamki. Kalau kelompok intelektual, kalau dulu itu kelompok sarjana namanya ya, tapi karena dulu sarjana itu masih jarang, sekarang sarjana itu sudah biasa dan namanya PIKI, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Tapi sekarang PIKI didominasi oleh kelompok-kelompok Kristen yang akademisi, doktor, profesor. Mungkin seperti Bang Saud ini juga salah satu pengurus PIKI. Beliau adalah guru besar di ITS. Dosen saya juga waktu saya masih kuliah. Dulu saya juga ada lembaga bentukan di ITS, mahasiswa Bulan Apa Solid. Beliau adalah pembina kami dulu. Saya juga aktif dulu di sekolah minggu ya Bang ya. Jadi beliau juga pembina guru sekolah minggu. Jadi saya juga memang hidup di lembaga pelayanan gerejawi dulu ya, dari mulai mahasiswa. Kalau guru-guru namanya PGKI, Persatuan Guru-Guru Kristen Indonesia. Nah kalau perempuan namanya PWKI, Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Kalau barisan petani namanya Pertakin, Persatuan Petani Kristen Indonesia. Kalau barisan buruh namanya Kespekri, Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia. Dan kalau kelompok budayawan namanya LKIK, Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia. Nah, ada 9 dulu ormas Kristen yang bergerak dan memiliki muara politik jelas ke Perkindo. Jadi saat itu ada organisasi politik namanya Perkindo. Nah, pada saat itu 9 ormas ini menjadi bisa dibilang sayap dari partai politik itu. Namun pada saat zamannya Pak Harto ada maklumat 3 November, jadi partai politik di Indonesia ini harus dikerucutkan menjadi 3 waktu itu. Jadi Parkindo ini akhirnya harus berfusi dengan partai-partai lain atau bergabung dengan partai-partai lain dan membentuk koalisi partai. Saat itu Parkindo merupakan partai yang memiliki 8 kursi di parlemen, dan dia kemudian berfusi dengan 4 partai lainnya, yaitu PMI, Partai Murba, Partai IPKI, dan Partai Katolik. Kemudian 5 partai ini berfusi, lahirlah partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia, di mana untuk memimpin partai PDI ini unsur PNI menjadi ketua umum karena kursi mereka lebih banyak di dalam kursi itu. Dan Parkindo di sekjen karena unsur
Parkindo lebih banyak nomor 2 setelah PNI. Maka setelah itu lahirlah tokoh-tokoh baru Kristen, mungkin tadi seperti angkatannya mungkin senior kita yang angkatannya Bang Sabang, Bang Bert. Mohon izin tadi senior kita yang di Malang, senior Bert ya namanya. Pasti sangat paham lah bahwa waktu itu lahirlah tokoh-tokoh kita, termasuk ada Bang Sabam Sirait dan ada Alex Litai, benar ya Alex Litai ya, yang terakhir menjadi dubes Kroasia, dan banyak lagi yang mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu tokoh-tokoh yang lahir dari Partai Kristen Indonesia. Tapi memang seiring berjalannya waktu, fusi ini pun sudah semakin teriris ya di Partai PDI, apalagi setelah adanya konflik di PDI, dari PDI namanya jadi PDI Perjuangan. Jadi memang kita juga melihat di PDI ini sudah tidak ada lagi fusi itu. Kenapa? Karena unsur sekjen di PDI itu bukan lagi dari orang Kristen. Jadi memang nanti bisa dipertanyakan posisi orang Kristen Bang di PDI sekarang seperti apa kan gitu Bang. Itu harus kita tanya. Jadi itulah sedikit sekilas sejarah kami dari Gamki. Dan kemudian Gamki di Jawa Timur, kebetulan di Kabupaten dan di Kota Malang ini ada 2 kita DPC-nya. Mungkin tadi masih berhalangan, dan saya juga takut kalau semisal bawa orang banyak-banyak nanti menyalahi ketentuan undangan gitu kan Bang. Kita ada 2 DPC di Malang Raya ini, ada 3 Bang. Batu, Malang Raya, Malang Kota, dan Malang Kabupaten. Mungkin ada yang sudah kenal juga. Kalau saya sebut nama-nama ketuanya, saya perkenalkan juga nama ketua kami di kota, namanya Sani Kisit. Mungkin ada yang sudah kenal, barangkali nanti bertemu karena dia juga aktif di pergerakan Kristiani, dan beliau merupakan suami dari istri pendeta dari GKJW di GKJW di Kukupang dan berdomisili di Malang. Kalau ketua Gamki di kabupaten itu namanya Simamora, pendeta Simamora. Beliau juga ketua pewarna Persatuan Wartawan Nasrani. Ya, mungkin sudah sering juga namanya didengar. Dan kalau di Batu namanya Jeremy Nata, namanya ketua Gamki di Batu, dan kebetulan Gamki Batu ini barusan konferensi cabang dan sekaligus pelantikan. Jadi mungkin nanti ada momentum ketika mendengar namanya Sani Kisit, Jeremy dan Simamora, itu kader-kader Gamki yang sekarang utama. Dan kami juga memohon doa senior-senior, karena Gamki juga masih belum bisa berbuat banyak, jadi masih harus banyak bimbingan dan masukan-masukan dari para senior agar organisasi ini mampu menjadi lembaga yang dapat membentuk sumber daya manusia pemuda terutama Kristen di Jawa Timur. Dan tidak terlepas dari momentum seperti ini, artinya saling berjejaring, apa-apa yang bisa saling disinergikan untuk saling memperkuat dan saling menguatkan begitu. Jadi itu sekilas tentang Gamki, dan mungkin kami ingin sedikit memberikan pandangan bahwa tema kita tentang perlindungan anak ya Bang Sonia. Saya rasa ini Bung Santo sudah paham nanti untuk dan mendesain narasi-narasi terkait bagaimana peranan lembaga-lembaga Kristen untuk perlindungan anak di Jawa Timur. Karena kita juga dapat diberikan tor ya Mas Santo, seperti apa konsultasi regional ini mau melahirkan kajian apa dan pemikiran apa. Tapi dari Gamki akan tetap ikut mengikuti dan mendukung lembaga strategis dari JKLPK Jawa Timur. Demikian mungkin perkataan ini. Kalaupun ada kata yang salah, kami mohon maaf dan mohon diingatkan ketika harus diingatkan. Demikian dari kami, kiranya Tuhan